Yo, what's up Timeout Gang? Dan sesuai dugaan gue di timeout terakhir, Wemby responded in a big way. Ini adalah versi Wemby yang diharapkan sekali oleh fans Spurs, coaching staff Spurs, even teammates-nya dia. Dimana dari awal pertandingan, dia ada ultra aggressive untuk involve dengan semua possession offense-nya San Antonio Spurs. Kemarin ini San Antonio Spurs jelas menang dan juga membantai OKC Thunder dengan skor 103-82. Dan sekarang ini seriesnya menjadi 2-2 menuju kembali ke Oklahoma City. Kita udah guaranteed 6 games sih guys. Udah guaranteed 6 games di series yang super seru ini. Tapi gue sih tetap berharap bisa menuju ke 7 pertandingan nantinya. 82 poin untuk OKC Thunder merupakan their second lowest in OKC postseason history. Ini jelas menunjukkan seberapa dominan juga defense dari San Antonio Spurs kemarin ini. Kalau nggak salah juga OKC itu nembaknya berapa ya? 6 dari 33 dari 3 point. Mereka juga berhasil meredam bench point-nya OKC Thunder finally. Nanti itu kita akan bahas juga di time out. Tapi yang pasti Spurs juga ngeri sih guys. You know what's so scary about the Spurs? Mereka menang 21 poin, tapi mereka juga main nembaknya agak hancur menurut gue sih. Mereka hanya 39% from the field, so let that sink in guys. Tapi Wemby dari awal pertandingan, lu udah lihat ya, Mitch Johnson pun juga langsung kasih bolanya ke dia. Dia ada 3-point shot obviously, lalu juga dia sempat ngeblok two-handed slam dari Chet Holmgren. Dan setelah itu dapat alley-oop juga dari Stephon Castle. And kemarin itu, ya kembali, Spurs sempat went on a big run. Mereka went on a 16-0 run. Tapi kali ini mereka bisa capitalize dan memenangkan pertandingannya. Di 5 menit pertamanya Wemby main kemarin, itu dia langsung 7 poin dan juga 3 assist. Kemarin ini ada perubahan juga untuk rotation players-nya si Mitch Johnson, which is really smart. He was really smart dengan rotation-nya, ada adjustment-nya di mana Wemby lumayan lama lah mainnya di kuarter pertama. Karena dia tahu, dia butuh Wemby juga sih untuk bisa memenangkan pertandingan ini. And Wemby gue senengnya kemarin itu, dia nggak pasif. Kan kita sempat bahas ya, kalau di game kedua itu, game ketiga dia pasif. Tapi kemarin ini dia langsung si attack paint area-nya OKC berkali-kali sih. Karena obviously dia pemain yang paling tinggi, dan dia harusnya bisa mencari posisi ya untuk mencetak poin di bawah ringnya OKC. Kemarin itu kalau nggak salah total, Wemby sendiri ya, ada 14 poin total di paint area. Dan Wemby pun juga selesai dengan 33 poin kemarin ini, 8 rebound dan 3 block shots. Ya kemarin gue baru bilang ada prediksi sih, pasti Wemby 30 plus poin sih. Ternyata beneran kejadian guys. Tapi di bawah kedua gokil juga sih. Baru mulai kuarter ketiga udah dikasih alley-oop sama Cason Wallace sih. Dikasih alley-oop sama si Stephon Castle, di finish depan 2 pemain itu siapa ya? Hartenstein sama Chet kali ya. And dia dapat N1. Belum lagi sekali yang Wemby went downhill sama si Castle, dikasih juga di drop pass, di dunk tangan kiri man. Wemby was just dominating yesterday man. It was just so much fun. Dan ini kenapa menurut gue kemarin memang si Spurs akhirnya bisa kembali ke jalur kemenangan nih setelah back-to-back loss melawan OKC Thunder. Tapi sekarang kita tinggal lihat nih, apakah Wemby di game berikutnya bisa atau enggak nih maintain agresivitas ini. Apakah akan ada adjustment lain mungkin nanti dari coach Mark Daigneault. Nah ini yang gue penasaran besok pagi sih, strateginya dari OKC Thunder. Great bounce back like I said untuk Wemby setelah mainnya juga kita tahu dia struggling ya, apalagi babak pertama di game ketiga itu dia 19 menit tanpa 2-point field goal, lebih banyak main perimeter. Jadi kemarin ini menurut gue Wemby juga pasti nonton video lah. Wemby pasti nonton video dan juga udah tahu lah cara-cara gimana untuk bisa berada di lebih dekat lah ke ring sih untuk San Antonio Spurs. By the way, sepatunya Wemby lucu ya. Lucu banget sih, itu warnanya gue gak tahu warna Spurs atau warna sapi itu. Tapi yang pasti tulisannya be unique every day man. That's tough though, that is tough. Dan selain itu juga ada momen menarik pas kameranya ngeliatin Wemby dan juga Mitch Johnson lagi ngobrol di pinggir lapangan. Lalu mulai pelan-pelan transisi ke Greg Popovich dan juga Spurs legend Tim Duncan. Gila sih, legendary transition ya. Gila itu dari one era ke era yang lama. Wah, keren sih. Itu keren sih. Camera works ya menurut gue. Dan kabarnya katanya De'Aaron Fox, memang si Greg Popovich ini juga setelah game ketiga masuk ke locker room-nya San Antonio Spurs. Dan katanya ini belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Ini pertama kalinya
Pop datang dan juga memberikan ceramah kepada semua pemainnya San Antonio Spurs. Katanya si Pop sih sangat nggak happy banget dan katanya itu bukanlah culture-nya Spurs cara bermain mereka di game ketiga. Dan gue setuju sih, karena menurut gue mereka pasif banget, kayak takut-takut juga dan ball movementnya nggak banyak juga menurut gue. So I think Pop masuk kemarin setelah game ketiga itu memberikan inspirasi lah untuk para pemain Spurs dan juga memberikan inspirasi kepada De'Aaron Fox sih, karena hari ini akhirnya setelah kita tahu dia hampir cedera ankle lagi di game ketiga, tapi hari ini bisa menjadi ini sih, stability sih untuk timnya dia. Double-double, 12 poin, 10 rebound, 5 assist, tapi yang paling penting adalah 0 turnovers, and this is big. Si Spurs ini udah mulai bisa mengurangi turnover mereka ya. Jadi if they wanna win this series, yes, they have to limit their turnovers, karena kan di 2 game pertama itu seinget gua 42 turnovers ya totalnya ya. Tapi Fox coming back in, kita tahu dia salah satu pemain yang veteran juga di tim ini, dan yang pasti yang paling bagus adalah dia bisa mengurangi beban dari Stephen Castle harus membawa bola sih. Jadi Stephen Castle main fokus aja jagain Shai Gilgeous-Alexander, tapi dia tetap mencetak 13 points dan juga 6 assist dan 1 turnovers only untuk Stephen Castle. Oke, kita kan bahas Stephen Castle menjaga seorang Shai Gilgeous-Alexander. Jadi salah satu adjustment yang menarik dari Coach Mitch Johnson adalah sekarang ini dia nggak double team lah, nggak terlalu baik double team si Shai Gilgeous-Alexander. Jadi dimainkan one on one aja dengan para guardnya. Pemain ini Stephen Castle sih benar physical juga tuh, tarik pinggangnya si Shai. Oke, Shai juga didorong-dorong sama si Stephen Castle, but he did a good job karena Shai kemarin ini hanya mencetak 19 poin saja dan 6 dari 15 nembaknya, so top banget defense dari Stephen Castle. Dan menurut gue kalau Shai bisa ditahan di bawah 20 poin, itu kemungkinan besar OKC akan sangatlah sulit untuk bisa memenangkan gamenya melawan San Antonio Spurs. Jadi great call dari Mitch Johnson, apalagi main juga kalau nggak salah cuma ada satu ya flopnya Shai yang di call foul. So of course kalau nggak banyak flop yang di call, itu akan menguntungkan juga untuk San Antonio Spurs. Gamenya juga lebih enak untuk ditonton. And I think it was great officiating kemarin sih untuk game keempat kemarin ini sih. Jadi again Mitch Johnson sekarang ini melakukan adjustment yang tepat banget di game keempat ini. Kemarin ini udah beda jauh aja, udah beda 27 poin kayaknya. Si Carter Bryant tuh ada turnover sekali. Anjir, dimaki woi. Dimaki sama si Mitch Johnson sampai ditarik-tarik jersinya ya. Ngeri banget sih, sampai katanya si Carter Bryant udah mau nangis kemarin ini. Tapi gue suka ya passion itu loh. I like that passion from Mitch Johnson. Kayak dia pengen banget untuk encourage pemainnya. Bukan dia nggak nyalahin si Carter Bryant, dia malah kayak mungkin ingin mengkoreksi Carter Bryant agar he will be better gitu. He will be better, dia nggak membuat kesalahan yang sama. Dan ya Carter Bryant sampai mau nangis sih. Tapi ya gitulah, kalau lu ketemu pelatih yang bagus pasti agak galak dan pasti akan mencoba untuk koreksi lu sih. So no worries lah untuk Carter Bryant. Gue pengen melihat passion yang sama sih di IBL kayak gitu sih. Karena ini gue lihat pemain-pemain itu juga kurang passionate nggak sih di lapangan IBL. Makanya itu kenapa menurut gue IBL views-nya agak turun juga sih. Salah satunya adalah mungkin penonton nggak merasakan energi ataupun juga nggak merasakan passionnya gitu loh dari para pemain. Kita lihat mungkin dari passionnya tinggi ya Coach Julbe, Coach Dave, tapi Coach Cesar. Tapi kita pengen lihat juga dari para pemain tuh kayak gitu loh. Nggak tahu sih. Itu ada yang di pikiran gue sih, karena gue ngerasa beberapa minggu ini views ya dari IBL, dari mungkin kayak tim-tim juga vlognya viewsnya pada turun semua sih. Vlog gue juga turun viewsnya. Jadi gue masih mencari formula nih. Mencari formula kira-kira apa. Kayak sih mungkin orang lagi pada bosan nonton basket kali, karena a lot of basketball going on. But back again. Jangan. Ntar curhat malahan. Kita fokus lagi, balik lagi ke game OKC melawan Spurs, di mana tadi gue bilang juga setelah benchnya OKC mencetak 76 poin di game ketiga, mereka hari ini hanya mencetak 34 poin. Walaupun masih mengalahkan totalnya bench Spurs yang hanya 30 poin. Tapi yang paling penting adalah untuk Spurs mereka mematikan Alex Caruso. Alex Caruso udah gak dapet tembakan kosong lagi. Biasanya kan dia ditinggalin kan, di dare untuk menembak. Tapi hari ini enggak, ada yang jagain dia hari ini. Dan dia 0 poin guys. Scoreless hari ini untuk Alex Caruso, dan menurut gue that was huge. Karena selama series ini, di 3 game pertama, dia itu average-nya 21 poin per game, dia 3 poinnya 4,6 3 point per game. Jadi ya dia X factor-nya untuk si OKC Thunder, dan sekarang dengan dia 0 poin, mati langsung X factor-nya. Dan setelah itu
Jared McCain juga sama hancurnya kemarin ini. Hanya 4 poin, 1 dari 10 nembaknya. Jalen Williams after a career playoff game hanya 3 poin guys. Jadi dari 3 pemain itu mereka hanya total 7 poin aja guys. Dan itu ya udah hampir pasti dropnya jauh banget untuk benchnya OKC Thunder. And ya nggak bakal bisa menang sih kalau seperti itu tadi dropnya sih. And Spurs mungkin defensively juga udah nemu ya caranya untuk bisa contain all the role players dari OKC Thunder. OKC malah kemarin yang turnover banyak loh. OKC kemarin itu total 17 turnovers ingat gue. Dan Spurs berhasil mencetak 27 points of turnovers. Sedangkan Spurs hanya 13 turnover aja kemarin ini. So that's a lot though of turnovers. So mereka memang memaksakan si OKC sih untuk kehilangan bolanya. Chat juga very quiet. Kemarin Chat cuma 10 points and 9 rebound. iHeart 12 points tapi minus 16 selama ada di lapangan. Like I said, 3-pointnya Thunder busuk banget, 18% doang main ini. Jadi gue penasaran sih bagaimana nanti besok pagi Thunder main di Paycom Arena. Itu akan seperti apa sih energi dan juga responnya. Gue penasaran banget sih, karena kalau mereka kalah besok, kalau besok Thunder kalah, itu akan bahaya banget sih. Karena most likely Spurs bisa aja close it out in 6 nantinya. Yang viral juga kemarin adalah si Luke Kornet ya. Luke Kornet main getting some blessings from the Salesian Nuns. Fans-fans Spurs sudah langsung berharap banget, langsung komen, tolong terbangkan the Salesian Nuns ke OKC biar bisa kasih blessings lagi. Hey man, just pay with my credit card. Aduh gak aku sih fans-fansnya Spurs sih. Tapi gue gak tahu sih apakah Salesian Nuns akan datang lagi atau tidak sih. But yeah, itu kemarin sempat viral sih, baik diomongin sama banyak orang. But hey, Game 5 tomorrow morning, gue akan ada di Prime. Gue akan ada di Prime bersama P-Double. Ini akan sangat crucial banget, tapi pasti pressure-nya ada di OKC Thunder menurut gue. Karena mereka harus menang, kalau enggak ya mereka kemungkinan besar bisa aja bubar di game ke-6. So, tapi gue sih feeling ya, my feeling I think OKC will win it tomorrow. Kalau menurut kalian, apa kuncinya kemenangan Spurs di game ke-4? Bisa tulis saya langsung di comment section di bawah, dan kira-kira kalian jagoin siapa untuk OKC Spurs game 5, kan juga bisa tulis saya langsung di comment section di bawah. And please guys, jangan lupa untuk support channel ini. If you love Time Out, you enjoy watching Time Out, kalian bisa dapat banyak informasi sih. Ya nggak sih? Banyak informasi lah di sini ya, yang kalian mungkin nggak usah cari-cari lagi di internet. Semuanya ada di sini. So, please make sure to support your channel. And thank you so much kepada semua member gue yang udah setia setiap bulannya langganan. Juga support biar gue ada di sini. Karena kemarin actually 9 tahun channel ini guys. Jadi happy birthday! Happy birthday for this channel man. 9 year man. Gila, di YouTube 9 tahun nggak berasa sih. It just flew by. But I appreciate everybody for the support yang sudah meramaikan YouTube ini selama 9 tahun. Gue benar-benar appreciate banget sih guys. So hopefully nggak akan luntur ya guys, maksudnya nggak akan hilang lah. Pokoknya gue harapkan kalian ada di sini terus. Semoga gue bisa sampai 15 tahun lah. Kalau bisa sampai 15 tahun sih, that's quite an achievement sih di YouTube sih. So next we moving to New York Knicks yang akhirnya mereka menyapu Cleveland Cavaliers dan lolos ke NBA Finals untuk pertama kalinya sejak tahun 99. Anjir, beneran gak ada perlawanan nih. Hari ini Knicks bantai Cleveland Cavaliers 130-93. I think they quit like after the second quarter. Setelah kena 20-0 run kayak mereka tadi udah quit sih. Pas kena 20-0 run kayak tadi si Donovan Mitchell di timeout udah marah-marah sih. Dimaki satu-satu man. Just no sense of urgency. There's no pride. Mereka nggak ada pride. Mereka nggak peduli. Mereka udah mau liburan kayaknya. Selain Donovan Mitchell menurut gue, it was very embarrassing sih menurut gue efforts dan juga hustle-nya si Cleveland hari ini. Ya belum lagi pelatihnya mereka lagi main latihan. Ya secara analytics kita menang 2 game. Bro, it's not an analytics game. It's a real game. Basketball game. Gila, gue sih kalau jadi Cleveland Cavaliers front office-nya, gue mungkin akan memikirkan sih apakah akan balikin si Kenny Atkinson atau nggak sih next season. Cause gila aja lu ngomongnya begitu. Udah gitu si Harden ikut-ikutan lagi. Bilang bahwa the Cavs are the better team in the series. Bro, what are you on, man? You just got swept. What are you on? Why are you saying your team is better when you just lost by 37? The fuck, man? Harden gila sih ngomongnya sih, nggak jelas banget James Harden. Get the fuck out of here, James. Harden chill banget sih, tapi hari ini mainnya 12 poin, 5 turnovers. Selama series ini dia benar-benar abis sih bensinnya menurut gue. Nembak 3 poinnya 5 dari 28 dan hanya 12 assist while committing 17 turnovers in the series.
Front office-nya Cavs banyak banget PR-nya selain Kenny Atkinson, pastinya juga James Harden, di mana James Harden akan ada player option dengan harga 42,3 juta US dollars. So you better make a decision if you wanna give him an extension atau enggak ya. Tapi kayaknya sih kecuali kalau si James Harden ambil ya, kalau James Harden nggak reject ya, he accept player option. I mean, like he could play one more season di Cleveland Cavaliers. But damn, that's a lot of money man for James Harden. Yang nggak kemana-mana ataupun nggak ngapa-ngapain di Conference Finals. Dean Wade juga unrestricted free agent. Dean Wade juga MIA selama Conference Finals ini. Kayak bentar lagi dia sama Larry Nance Jr. tuh. Kayaknya bisa sih main di IBL sih kayak bentar lagi ya. Tapi bench Cleveland the whole series sih. Dennis Schroeder gue juga nggak tahu, dia cuma ngepostin Instagram doang. Dia ngepost nggak 04. Karena dia ngepost dari 01, 02, 03 sampai gue nggak tahu, gue belum cek lagi di hari ini 04. Dennis Schroeder juga gue nggak tahu dia ngapain aja di Conference Finals ini. Benchnya Cleveland sih kayaknya the whole series udah pada siap sih liburan ke Bali sih sejujurnya sih, karena belum bener nggak ada impactnya sih bench Cleveland selama series ini. Mungkin game 1 doang kalau yang hampir menang lewat babak overtime. Iya tapi gila ya. Oh ya, hari ini Donovan Mitchell, kasian sih, gue nggak tega liat dia doang yang benar-benar pengen menang di hari ini 31 poin. Tapi bener sih kata Donovan Mitchell sih, setelah lu up 22 poin di game 1 lalu kekejar dan kalah, that shit will play with your mental man. Langsung sih pada nggak ada yang mau ngelawan Knicks lagi sih. Donovan Mitchell ini juga pastinya trauma banget sih ketemu Jalen Brunson sih. Karena waktu dia di Utah Jazz, dia dibantai sama Jalen Brunson ya pas dia di Dallas. Seingat gue tuh series yang nggak ada Luka Doncic-nya. Terus tiba-tiba Jalen Brunson berubah jadi Luka Doncic anjir, 40 poin anjir. I think I was watching that series. Itu kayak gue nonton langsung deh kayaknya. Gue inget banget itu kayak pokoknya sekali ada deh Jalen Brunson pokoknya bantai-bantai si Donovan Mitchell. Sekarang pindah ke East, main di Cleveland tetap aja anjir yang eliminasi dia Jalen Brunson anjir. Nasib si Donovan. Tapi Knicks hari ini menang dan juga nyetak 130 poin tanpa ada pemain mereka yang mencetak 20 poin guys. That's crazy. Dan ini menunjukkan seberapa bahayanya tim Knicks ini. Ada banyak sekali senjata yang bisa mencetak double digit points. Jadi itu kenapa tidak ada yang 20 poin tapi tetap bisa 130 poin nih. Cat double-double di 19 poin, 14 rebounds. OG 17 poin, 7 rebound. Jalen Brunson 15 points. Miles Bridges 15 points. Jalen Brunson unanimously terpilih sebagai Larry Bird Eastern Conference Finals MVP, sangat layak sekali. Pas ketinggalan 22 poin, dialah yang bikin comeback dan juga bikin menang New York Knicks. Selama series ini, average-nya Brunson adalah 25,5 poin per game dan juga 7,8 assist per game while shooting 48% from the field. Pas lagi mau terima pialanya, dia nyuruh si Josh Hart minggir. Dia trauma ya. Kayak pas lagi juara NBA tournament kayak pantatnya dipegang kayak sama Josh Hart, makanya tadi dia suruh pinggir sih. Tapi gue jujur salut banget sih sama Jalen Brunson, apalagi dia juga took a pay cut sebesar 113 juta dolar guys. Mana ada pemain bintang yang mau pay cut 113 juta dolar, men. Ini mungkin adalah hasil dari sacrifice-nya dia ya, makanya dia bisa sampai ke NBA Finals. Gila, men. Gokil sih, karena dia take that pay cut, makanya mereka bisa datengin OG, bisa datengin Mikal Bridges, bikin a real championship contender. Gila sih, bener. The King of New York, man. The King of New York si Jalen Brown sih, gue salut sih sama dia sih, mau ngambil pay cut sebanyak itu. Tapi sekarang ini New York kalau mereka juara gue gak kebayang sih polisinya harus kayak apa sih. NYPD-nya makin kewalahan aja sih. New York juara hari ini udah kewalahan dan nangkep berapa orang tuh dia tadi setelah menang 4-0 tuh. Gokil sih di New York, di Times Square, di Penn Station. Wah itu pasti hancur banget sih. Tapi Knicks sekarang ini berarti menang 11 kali secara beruntun di playoff. Mereka sekarang juga plus 271 selama 14 game playoff tahun ini. That is the highest scoring margin heading into the NBA Finals. Mike Brown setelah diragukan dan juga dipecat dari Sacramento Kings. What a redemption year, man. Gila sih, salut gue sama adjustment-nya dia sejak dia lakukan lagi lawan Atlanta Hawks. Gue gak tahu sih adjustment-nya dia atau CJ McCollum ya. CJ McCollum ya mungkin ngata-ngatain New York Knicks. Tiba-tiba New York Knicks jadi jago banget anjir. But I think people has to respect Mike Brown more sih. Balik lagi dia ke NBA Finals sejak 17 tahun lalu bersama Cleveland Cavaliers. So siap-siap aja sih fansnya New York Knicks bayar tiket
bayar tiket nonton nanti di Madison Square Garden mahal banget sih untuk game ketiga dan game keempat. Itu kelihatannya yang paling murah aja sekitar $3.000 atau 50 juta rupiah guys, gila sih. Dan walaupun mahal banget, gue yakin tetap penuh sih MSG. Gue nggak ngerti sama orang-orang itu gimana caranya dapat uangnya untuk bisa bayar tiket nonton di MSG. But feeling gue skripnya akan kayak 99 ya, Knicks lawan Spurs sih, biar ada nostalgianya, karena nostalgia itu sangat menjual sekali. So ya itu aja sih time out dari gue hari ini guys. Thank you so much. Besok kalau gue nggak terlalu capek, mungkin gue akan usahain bikin time out, karena gue besok sore harus ke Bogor untuk meliput KBS lawan Bogor, karena that's gonna be lit. Itu akan panas banget game kedua IBL playoff. I cannot wait. Bakal banyak fireworks itu harusnya. But once again, thank you so much guys for always watching Time Out. Terima kasih sudah meramaikan Time Out hari ini. Really appreciate everybody, and I will see you guys again later. Peace out guys. Please join my channel, guys.